Bagaimana kalau uang di dunia ini dijadikan satu, dan setelah itu uangnya dibagi rata kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini? Maka apa yang terjadi? Kita seringkali membayangkan dunia di mana uang dibagi rata kepada semua orang. Ini sepertinya sebuah konsep yang adil dan kira-kira bisa menjadi sebuah solusi. Di Cina, pernah terjadi gerakan revolusi besar-besaran untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Maksudnya, agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu jomplang antara si kaya dan si miskin. Pemerintah menyita harta orang-orang kaya dan akses pendidikannya dipersulit untuk mereka. Sederhananya, orang kaya dibuat menjadi miskin dan dipersulit langkahnya agar mereka setara dengan orang-orang yang memang benar-benar miskin sejak lahir. Saat itu, hampir semua orang memiliki kekayaan yang sama, alias sama-sama miskin. Nah sekarang, apa yang akan terjadi jika kekayaan seluruh dunia ini sama rata? Atau, dalam kasus ini, apa yang terjadi ketika semua orang sama-sama miskinnya? Mungkin, bagi Anda yang menonton, menganggap ini sebagai sebuah solusi. Bahkan, mungkin ini Anda jadikan sebagai impian Anda kalau Anda bisa terpilih menjadi pemimpin dalam sebuah pemerintahan. Tidak ada lagi orang miskin, semua orang punya uang, aman, tentram, dan damai. Tapi apakah seperti itu? 100% itu tidak akan terjadi. Terus, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah dalam relatif yang sangat singkat sekali, maka kondisi akan menjadi sama seperti semula. Yang kaya banget akan tetap menjadi kaya banget, dan yang miskin akan tetap menjadi miskin. Kenapa demikian? Mari kita bahas. Kebetulan, saya pernah membaca sedikit artikel yang ditulis sebuah maskapai penerbangan yang biasanya diselipkan di depan kursi penumpang pesawat terbang. Saya lupa namanya apa. Artikel tersebut berjudul kurang lebih The Rules of Pareto's Principle. Dalam artikel tersebut dikisahkan bahwa proses penemuan prinsip Pareto yang mana seorang ahli ekonomi Italia yang bernama Vilfredo Pareto menemukan sebuah fakta bahwa 80% tanah dan kekayaan yang ada di Italia dikuasai oleh 20% penduduknya. Tapi, ada sedikit cerita yang sangat menarik, yaitu ada beberapa paragraf dijelaskan bahwa seandainya semua kekayaan Italia itu dibagi rata kepada semua penduduknya, maka dalam waktu kurang lebih 1 tahun, komposisinya akan kembali seperti semula. 20% penduduknya tetap akan menguasai 80% kekayaan di Italia. Fakta ini bukan hal aneh. Dalam hati saya berpikir, jangankan di Italia, Indonesia atau kebanyakan negara di dunia juga mengalami hal serupa kalau itu terjadi. Cerita yang paling nyata terjadi di Indonesia, mungkin Anda masih ingat dengan kampung miliarder di Tuban. Warga di kampung itu yang sempat viral Februari 2021 karena mendadak menjadi miliarder atas uang ganti rugi tanah pertanian mereka yang dibeli untuk proyek pembangunan kilang minyak Pertamina. Rata-rata uang ganti rugi yang diterima warga itu sebesar 8 miliar. Paling sedikit 35 juta dan paling banyak 28 miliar. Warga kampung tersebut pun beramai-ramai membeli mobil. Karena hal inilah desa Sumurgeneng disebut sebagai kampung miliarder. Namun, kabar terkini, nasib warga kampung miliarder di Tuban itu tidak seberuntung dulu. Bahkan, ada beberapa orang karena tidak memiliki pekerjaan tetap, uang tersebut habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan beberapa warga kampung miliarder terpaksa menjual hewan ternaknya demi menyambung hidup. Jadi memang ide untuk membuat kekayaan itu menjadi sama rata adalah ide yang tidak akan pernah bisa terlaksana dan terwujud. Karena ketika semua sama rata kayanya, maka tidak menunggu waktu lama, kira-kira hanya dalam waktu 2 atau 3 generasi saja, individu yang dulunya berada dalam jajaran kelompok orang kaya namun dibuat menjadi miskin, generasi penerusnya alias anak cucunya berhasil menjadi orang kaya lagi. Sedangkan orang yang miskin sejak lahir, generasi penerusnya tetap menjadi orang miskin. Kenapa bisa demikian? Dari paper tersebut, ada 2 teori yang dijabarkan oleh penulisnya. Yang pertama, anak yang terlahir dari orang kaya yang dimiskinkan dididik untuk bekerja keras. Yang kedua, selain uang, orang kaya
juga memiliki modal lain, yaitu koneksi. Orang kaya cenderung memiliki ikatan yang kuat dengan beberapa keluarga atau teman-teman yang mana mereka akan saling bantu ketika salah satu dari mereka berjuang untuk bangkit kembali. Loh, kok bisa? Kenapa? Pertama, yang membedakan orang kaya dan orang tidak kaya adalah mindset. Ya, orang kaya memiliki mindset yang baik dalam hal mengelola kekayaan. Katakanlah ketika dia mendapatkan bagian kekayaan yang sama. Ketika kekayaan dibagi rata, dia akan menggunakan kekayaan tersebut untuk diputar kembali sebagai modal serta menggunakannya secukupnya untuk konsumsi. Modal berputar, otak berputar, bisnis pun lancar. Belum lagi ditambah dengan sebuah pendidikan, ketenaran, kepercayaan, relasi yang biasa sudah menempel erat pada orang-orang kaya. Akan berbeda pada orang yang tidak kaya. Dalam waktu yang sama ketika mereka menerima kekayaan, apa yang mereka lakukan? Walau saya sepenuhnya tidak sependapat, tapi biasanya yang dilakukan adalah foya-foya, atau kalau lebih positif lagi, mereka akan membeli tempat tinggal, kendaraan, atau barang-barang konsumtif lainnya. Dari kedua konsep tersebut sangat terlihat jelas bahwa pada akhirnya kekayaan akan mengalir kemana. Kesimpulannya adalah uang itu sebenarnya cuma selembar kertas yang ditumpangi oleh kedisiplinan dan dipengaruhi oleh emosional. Seberapa besar uang yang didapat, semua akan habis kalau kita tidak punya kebiasaan yang baik dengan uang. Orang yang kaya akan kembali kaya karena mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan dengan uang tersebut. Dan orang yang biasa miskin tapi setelah itu mendapatkan uang yang besar, dalam waktu relatif singkat uang mereka akan habis lagi karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan uang tersebut. Karena mereka memperlakukan uang berdasarkan kebiasaan. Maka dari itu, dasar dari kepemilikan adalah sebuah pengetahuan. Yang terakhir, kalau ada yang bisa menghasilkan uang lebih besar daripada kita, berarti ada hal yang dia tahu dan kita tidak ketahui. Ada hal yang dia kerjakan dan kita tidak kerjakan. Ada sesuatu yang memang membuat dia disiplin dan kita tidak lakukan. So, daripada kita terus bertanya kenapa orang itu tambah kaya dan kenapa orang miskin tambah miskin, lebih baik kita belajar bagaimana cara mengelola uang kita agar bisa bernilai lebih dari apa yang kita ikhtiarkan. Kembali lagi, dasar dari kepemilikan itu adalah pengetahuan. Tingkatkan pengetahuanmu, uang akan mengalir dan Anda akan menjadi orang kaya. Terima kasih.